Kebebasan pers dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain, di mana sebuah sistem yang besar akan mempengaruhi subsistem yang berada di dalamnya. Kehadiran pers dalam negara demokrasi diperlukan agar pers bisa menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran pers dengan perspektif yang jernih turut berperan dalam melawan kekacauan informasi, hoax, dan ujaran kebencian yang mempengaruhi kehidupan demokrasi. Sebuah demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya pers yang bebas, dan kebebasan pers tidak akan tercapai tanpa adanya sistem yang demokratis. Sebagai penganut sistem demokrasi, sudah sewajibnya Indonesia menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers adalah cermin dari sebuah sistem demokrasi yang ideal. Beberapa waktu terakhir, isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kita tentu memahami bahwa selama ini perempuan secara sosial terpinggirkan. Budaya patriarkis yang tidak ramah pada perempuan, ada konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja, tak ada hak untuk menambah area publik yang baik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keyakinan itu masih tertanam kuat. Demokratisasi yang tengah berlangsung pasca reformasi diharapkan dapat mewujudkan suatu kehidupan yang lebih setara dengan menghargai perbedaan sebagai keniscayaan. Kesetaraan gender yang perlu ditekankan adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, serta political empowerment. Pada sisi organisasi, kebijakan yang dibuat dengan memperhatikan kesetaraan gender dapat memberikan kontribusi dan perspektif yang menyeluruh terhadap sebuah masalah. Poinnya, kalau organisasi diisi hanya satu jenis gender, maka akan mengakibatkan kehilangan pandangan dan kontribusinya dari makhluk lainnya, sehingga isunya tidak menyeluruh. Kalau lebih detail, maka perspektifnya akan lebih menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan publik harus selalu responsif. Laki, perempuan, seperti sepatu. Kalau haknya tidak sangat tinggi, tidak menciptakan keberhasilan untuk melangkah maju. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Nah, sedangkan ada hak asasi manusia merupakan wacana yang mulai menggejala bersamaan dengan munculnya gerakan demokratisasi di Indonesia. Untuk memahami perbincangan tentang hak asasi manusia tersebut, maka pengertian dasar tentang hak menjadi penting. Nah, hak itu merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak ekonomi berkaitan dengan hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Nah, ada hak ekonomi yang berdasarkan pernyataan Duham. Yang pertama itu ada hak jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. Demokrasi dan HAM adalah hal yang berkaitan. Keduanya memiliki hubungan yang erat dikarenakan HAM hanya dapat terrealisasikan pada pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Namun sebaliknya, negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Dan suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.
Salah satu hak asasi manusia adalah hak mendapatkan pendidikan. Hal tersebut tertuang pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar yang bukan hanya menjadikan hak setiap warga negara, namun juga kewajiban negara. Demokrasi dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Dikarenakan nilai-nilai demokrasi untuk dipahami dan dimiliki masyarakat harus melalui pendidikan. Dan sebaliknya, agar pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian, daya kritis, dinamis, watak demokratis, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka pendidikan harus dilaksanakan dengan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar mencerminkan kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan agar semua mengerti pentingnya berdemokrasi dan terciptanya negara yang aman dan tentram dengan mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Terima kasih kan bagi politik memiliki hubungan yang sangat erat. Terima kasih memiliki pengaruh besar dalam membentuk bagi politik kisahku negara. Jika bagi politik yang diterapkan sesuai dengan prinsip terima kasih, maka terima kasih kisah negara akan berjalan dengan baik. Bagi politik yang makan kemanifestasi melalui orientasi, pandangan dan sikap individu terhadap sistem politik. Namun, masalah-masalah terima kasih yang timbul di Indonesia saat ini disebabkan oleh bagi politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip terima kasih dan tidak berkualitas. Salah satu masalahnya adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Kemungkinan angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem dan segi kehidupan bernegara rusak karena bagi korupsi telah berlangsung sedang maka kan membuat laut hampir semua elit politik. Kasus-kasus korupsi seperti ini sebenarnya dapat ditegak dengan menyusun bakik politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip terima kasih. Dengan cara tersebut, maka bakik politik yang tidak berkualitas dapat dipertahankan segini mungkin, sehingga dapat memperbaiki tingkat terima kasih Indonesia di mata dunia. Terima kasih yang baik selalu dipengaruhi oleh bakik politik yang berkualitas, dan terima kasih yang buruk selalu dipengaruhi oleh bakik politik yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, marilah kita untuk selalu menjaga terima kasih agar bagi politik yang tidak berkualitas dapat dijaga sehingga kualitas terima kasih Indonesia semakin